Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin. Allahumma amin. Allahumma yassir lana umurana. Alhamdulillah, kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah. Sudah sampai di halaman 98. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa alam anna al-'alima alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Ketahui olehmu bahwa sungguh orang alim yang la ya'malu, yang tidak beramal ia dengan ilmunya, itu maslubul fadilah, itu kehilangan keutamaan. Maslub uh, semaf'ul dari salabah, kehilangan fadilah. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang kelebihan orang alim dibanding dengan orang abid, itu seperti kelebihan Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Itu dibanding antara alim dan abid. Nah, itu alim di atas maknanya alim yang beramal dengan ilmunya. Walaupun tidak semuanya kan. Ya. Ketahui olehmu bahwa sungguh alim. Alim yang tidak beramal ya dengan ilmunya itu maslubul fadilah, itu kehilangan kelebihannya. Fala yanbaghi lahu ayyagtarra bima warada anillah wa an rasulih fi fadlil ilmi. Maka tidak sepantas baginya si alim oleh bahwa tertipu ia. Ayyagtara. Maka tidak sepantas bagi si alim oleh bahwa tertipu ia dengan ma yang datang ia dari Allah dan dari Rasulnya Allah fi fadlil ilmi, dalam kelebihan ilmu. Jangan sampai kita punya ilmu tidak beramal merasa tertipu bahwa kita punya kelebihan. Karena sering membaca firman Allah, hadis Nabi yang menjelaskan dengan fadlul ilmi, kelebihan ilmu. Padahal maknanya kelebihan ilmu dan ilmu itu diamalkan. Itu lebih kurang. Maka tidak sepantaslah baginya si alim. Bahwa tertipu ia dengan dengan hadis-hadis, ayat-ayat yang datang ianya dari Allah dan dari Rasulnya Allah pada menyatakan kelebihan ilmu. Wa yuhimu nafsahu annahu dakhilun fi dzalika bimujarradil ilmi min ghairi amalin, dan mewahamkan ia akan dirinya bahwa sungguh dirinya itu dakhilun, masuk dalam demikian. Dan mewahamkan ia akan dirinya ketika kita membaca firman Allah tentang kelebihan ilmu, hadis Nabi kan, kita mewahamkan kepada diri kita, kita masuk di antaranya, kita ahli ilmu, berarti kita masuk dalam kelebihan tersebut, padahal kita nggak beramal, kita nggak masuk, itu maknanya. Dan mewahamkan ia akan dirinya bahwa sungguhnya dia itu masuk dalam demikian, demikian mawarada anillah, bimujaradil ilmi, dengan hanya semata-mata ilmu, min ghairi amalin, tanpa amal. Kesimpulannya, kalau kita berilmu doang tanpa mengamalkannya, nggak masuk dalam nas-nas baik ayat atau hadis yang menjelaskan tentang kelebihan. Waqad qala alaihi salatu wasallam, dan sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ta'allamu ma syi'tum, belajar olehmu akan apa yang Anda mau. Ta'allamu, pelajari olehmu akan apa saja yang kalian kehendaki. Fawallahi, maka demi Allah, la yuqbalu minkum hatta ta'amalu bihi. Demi Allah, tidak akan diterima dari kamu hingga engkau beramal dengannya, masyitum, dengannya apapun yang engkau pelajari. Waqala alaihi salatu wasallam, Nabi bersabda, man izdada ilman walam yazdad huda. Barang siapa yang bertambah ia nisbah ilmu dan tidak bertambah ia nisbah petunjuk, lam yazdad min Allah, niscaya tidak bertambah ia dari Allah kecuali bu'adan, tambahnya. Orang tambah ilmunya tambah, tapi tidak tambah lurus jalannya, tidak tambah petunjuk, malah tersesat. Nah, itu tambah jauh dari Allah. Ini masuk kan? Bertambah ilmu, ilmu tentang Allah mestinya makin takut, makin dekat kepada Allah. Barang siapa yang bertambah ia akan ilmunya dan tidak bertambah ia nisbah petunjuk, lam yazda, isinya tidak bertambah ia dari Allah kecuali tambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma shara al-ilmu bitilkal manzilatir rafi'ati 'indallahi lima fihi minal manfaatil 'ammah li jami'i ibadillahi ta'ala. Hanya saja jadilah oleh ilmu itu dengan demikian kedudukan yang tinggi. Hanya saja jadilah ilmu itu dengan demikian kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Lima. Karena ma yang ada ianya ma dalamnya ilmu.
Kenapa dalil di atas? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu kah beberapa derajat dibanding orang beriman saja tak punya ilmu. Kenapa ilmu itu jadi bernilai tinggi? Hanya saja jadilah ilmu dengan demikian kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lima fihi karena ma yang ada dalam ilmu. Apa itu? Minal manfaatil amah dari manfaat yang umum. Li jami'i ibadillah bagi semua hamba-hamba Allah Ta'ala. Ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Kita mengamalkan, orang lain juga mengamalkannya. Manfaatnya banyak, bisa menyelamatkan orang kadang. Dari orang tidak mengenal Allah hingga jadi mengenal Allah. Orang nggak tahu cara sholat jadi tahu dan seterusnya. Wa idza lam yantafi al-alimu bi'ilmihi fi nafsih, maka apabila tidak mendapatkan manfaat oleh si alim dengan ilmunya pada dirinya si alim, maka yantafi'u bihi ghairuh, maka bagaimana dapat manfaat dengannya ilmu oleh selainnya si alim. Bila si alim sendiri tidak dapat manfaat dengan ilmunya, apakah orang lain dapat manfaat? Sebenarnya bisa saja orang lain dapat manfaat walaupun pemiliknya tidak dapat manfaat. Tapi yang mau dikatakan di sini enggak layak. Kita memberi manfaat kepada orang lain sementara untuk diri sendiri kehilangan manfaat tersebut. Makanya setiap ilmu itu dianjurkan untuk diamalkan. Walaupun ini bisa saja terjadi. Wa idza lam yantafi al-alimu bi'ilmi, bila tidak mendapatkan manfaat oleh si alim dengan ilmunya fi nafsihi pada dirinya si alim. Kaifa yantafi'u bihi ghairuh, maka bagaimana dapat manfaat dengannya ilmu oleh selainnya si alim. Fa'arif min hahuna butlan al-fadilah fi haqqi man ya'lamu wa la ya'mal. Maka ketahui olehmu Maka ketahui olehmu min huna mulai dari sini butlan al-fadilah akan batalnya fadilah. Fi haqqi man ya'lamu pada hak orang yang tahu ia wala ya'malu dan tidak beramal ia. Fa'arif min huna ha huna. Maka ketahui olehmu mulai dari sini butlan al-fadilah akan batalnya fadilah fi haqqi man ya'lamu pada hak orang yang tahu ia wala ya'malu dan tidak beramal. Waqad qala alaihi salatu wasalam dan sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmih. Bermula yang paling beratnya manusia nisbah siksa pada hari kiamat itu seorang yang alim, lam yanfa'hu Allah yang tidak memberi manfaat kepadanya oleh Allah dengan ilmu. Dia alim tapi ilmunya tidak bermanfaat. Khususnya tidak bermanfaat untuk dirinya. Artinya nggak dekat dengan Allah, malah menantang Allah kan? Nah ini yang begini yang paling berat siksa. Wakana alaihi salatu wasalam dan ada ianya Nabi alaihi salatu wasalam yasta'idzu billah berlindung ianya Nabi dengan Allah min ilmin la yanfa dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Wa qalbin la yasha dan dari hati yang tidak khusyuk ya. Walaysa 'indal 'alimi alladzi la ya'malu bi'ilmihi illa suratul 'ilmi. Tidak ada di sisi orang alim yang tidak beramal ya dengan ilmunya kecuali itu suratul ilmi hanya bentuk ilmu saja. Hanya bentuk. Kelihatannya dia berilmu, hakikatnya tidak. Nah, itu maknanya kan. Tidak ada di sisi orang alim yang tidak beramal ya dengan ilmunya kecuali suratul ilmi hanya bentuk ilmu saja. Warasmuhu, rasam sama aja surah, hanya resam. Gambarannya ilmu saja. Kayak kita punya banyak kitab lah, nggak pernah baca kan. Jadi kelihatan doang zahirnya, hakikatnya nggak ada. Duna maknahu ketiadaan maknanya ilmu, wa haqiqatihi dan ketiadaan hakikatnya ilmu. Kama qala ba'du salaf sebagaimana berkata oleh sebahagian ulama salaf rahmatullah alaihim bermula rahmat Allah itu kepada mereka. Apa kata ba'du salaf? Al ilmu yahtafu bil amali bermula ilmu itu berteriak ya dengan beramal. Ya setiap hari ilmu itu memanggil pemiliknya agar mengamalkan ilmunya. Bermula ilmu berteriak ya bil amali minta diamalkan. Faidza ajabahu maka bila mengabulkan ianya pemilik ilmu akannya teriakan ilmu. Nah, bahwa maka dianya itu beruntung. Nah, jawabnya jawab in mah tuh. Fa'in aja bahu. Nah, bermula ilmu itu berteriak ya dengan beramal. Fa'in aja bahu maka jika menjawab ianya pemilik ilmu akan teriakan ilmu untuk beramal. Dia pun mengamalkan ilmu. Bahwa maka dianya orang itu orang yang beruntung. Wa illa jika tidak illam yujibuhu. Jika tidak menjawab ianya pemilik ilmu akan panggilan ilmu.
Perintahkan, dianjurkan untuk beramal, dia tidak mengamalkannya. Irtahala, niscaya berangkat ianya ilmu. Hilang. Hilang artinya hilang, hilang mungkin barokahnya, bukan hilang ilmunya. Ilmunya dia masih hafal kan. Irtahala, hilang ianya ilmu, berangkat ia pergi. Ya ani saya maksud yartahilu minhu ruhuhu wa nuruhu wa barakatuhu. Pergi dari seorang alim tadi oleh ruhnya ilmu, oleh nurnya ilmu dan berkahnya ilmu. Bentuk ilmu masih ada. Cuma ruhnya nggak ada, nur berkahnya, manfaatnya. Wa amma suratuhu fala tertahil. Adapun surahnya ilmu secara kelihatan, adapun surahnya ilmu maka tidak berangkat ianya surah, bal tabqa muakkidatan lil hujjati 'alal 'alimi su'i. Bahkan tetap ianya surah ilmu, hal keadaan surah itu yang menguatkan bagi hujjah yang akan memberatkan si alim yang buruk tadi. Bahkan secara bentuk dia masih memiliki ilmu sebagai hujjah Allah terhadap dia nanti di akhirat. Artinya engkau diberikan ilmu, ini buktinya engkau dikenal sebagai seorang yang alim, tapi engkau tidak mengamalkan ilmunya, tambah engkau malah enggak takut kepada Allah, banyak maksiat dan segala macam. Justru ilmu, surah ilmu yang ada pada orang alim itu menjadi hujah yang akan memberatkan dia sendiri di hari kiamat nanti. Naudzubillah. Summa in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahu linnasi. Kemudian jika adalah ini si alim, jadi orang alim dia tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian dia termasuk mengamalkan ilmu, mengajarkan orang lain sebenarnya juga mengamalkan. Ini misalkan dia cuma mengajarkan orang lain, tapi dia tidak memanfaatkan ilmu itu untuk dirinya. Bagaimana ini ceritanya? Summa in kana hadzal alimu yu'allimu ilmahu linnas. Kemudian bila adalah ini si alim itu mengajarkan ia akan ilmunya untuk manusia. Wa yanfa'uhum bihi, dan memberi manfaat ia kepada mereka dengannya ilmu. Orang alim tidak mengamalkan ilmunya, dia mengajarkan orang lain. Dan orang lain dapat manfaat dari ilmu dia. Walaupun sebenarnya ini dianggap amal juga kan. Karena bimanzilati syam'ati tudhi'u lin-nasi wa hiya tahtariku. Si ada ayahnya si alim itu dengan umpama lilin. Umpama bimanzilati dengan kedudukan lilin. Tudhi'u lin-nas, menerangi ianya lilin bagi manusia. Wa hiya tahtariku, dan dianya lilin itu terbakar ia. Sepotong lilin, dia bisa menerangi kegelapan walaupun tidak terang-terang banget. Tapi dia membakar dirinya. Artinya dirinya pelan-pelan makin habis, menyusut. Orang lain dapat manfaat, dia terbakar. Dari segi ini, nah itu kurang baiknya dia. Orang alim mengajarkan orang lain dapat manfaat, tapi dia nggak memanfaatkannya, dia umpama lilin. Nah, yang menerangi orang lain sementara dirinya terbakar. Walaupun ada yang menyatakan, itulah pengorbanan sebatang lilin ya. Dia rela mengorbankan dirinya demi terangnya, demi menerangi orang lain. Ada juga yang memahami sebaliknya seperti itu alasannya. Tapi intinya di sini hendaklah kita mengamalkannya juga mengajarkan kepada orang lain. Bekal ibrah, dan seperti jarum taksun nasa yang memakaikan pakaian ia akan manusia. Maksudnya seperti jarum jahit yang dia menganyam pakaian untuk baju orang lain sementara dirinya sendiri telanjang. Kal ibrah, seperti jarum taksun nas yang memakai pakaian ia kepada manusia, wahia ariyatun, dan dianya jarum itu telanjang. Jarum telanjang nggak pakai baju, tapi dia selalu menganyam baju untuk orang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri?" Apakah engkau memerintahkan akan orang lain untuk melakukan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan engkau melupakan akan dirimu. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu itu kalian baca akan kitab. Afala ta'qilun? Apakah kalian itu tidak berakal? Nah, wa fil hadis, dalam hadis, innahu yu'maru bil alimi ilan nari fatakhruju am'a'uhu. Sesungguhnya hal dan sya'an itu akan diperintahkan dengan seorang alim ke neraka di akhirat nanti. Hadis Nabi menyatakan, innahu, sungguhnya hal dan sya'an itu yu'maru bil alim, diperintahkan seorang alim ilan nar, ke neraka. Orang alim diperintahkan masuk neraka. Fatakhruju am'a'uhu, maka keluarlah oleh usus-ususnya, ususnya terburai. Fayaduru biha finnari, maka berputar ianya orang alim tadi dengan usus-ususnya dalam neraka. Bergeliat dalam neraka sambil usus terburai, ngeri banget. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana berputar oleh keledai birraha dengan batu giling. Zaman dulu orang giling giling gandum itu pakai batu gilingan, di mana batu itu dijalankan oleh keledai.
Jadi keledai itu berputar terus ya kan, sambil dia digantungkan makanan kadang di lehernya makan dikeliling terus. Begitulah nanti keliling tanpa tujuan nih keledai. Nah, ini orang alim bahaya tidak mengamalkan ilmunya ususnya terburai masuk neraka. Naudzubillah. Fayatufu bihi ahlun nar, maka kelilinglah dengannya si alim tadi oleh penduduk neraka. Penduduk neraka pada menonton datang melihat ini ada orang yang berperilaku aneh dalam neraka. Fayaquluna lahu, maka berkata mereka baginya si alim tadi, "Mabaluka, kenapa itu kamu ngapain di neraka? Kenapa? Apa yang menyebabkan kamu bisa masuk ke sini?" Fayaqulu, maka berkata yanya si alim tadi, "Inni kuntu amiran." Amuru ini fiil nih ya, nggak ada alif. Ini kuntu amuru. Amara ya amuru, amuru. Sesungguhnya aku itu kuntu adalah aku dulu itu amuru, aku memerintahkan bila khairi. Sesungguhnya aku adalah aku dulu itu amiru, aku amaru, 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 amara ya'muru, amaru. Adalah aku dulu itu amuru, yang aku memerintahkan dengan kebaikan, wala atihi, dan aku tidak mendatangi akannya kebaikan. Aku nganjur orang lain berbuat baik, aku sendiri berbuat buruk. Wa anha anisyari wa atihi, aku melarang dari keburukan dan aku mendatangi akannya keburukan. Al hadisah, baca olehmu akan hadis. Nah, ini masalah. Nah, merintahkan yang baik, dia melakukan yang buruk. Beda lagi kalau dia memerintahkan yang baik, tapi dia tetap melakukan kebaikan kan. Nah, Qultu, aku berkata, kata Syekh Abdullah, wa hadzal alimul ladzi yu'allimun nasa wa la ya'malu khasirun. Bermula ini orang alim, yu'allimun nasa yang mengajarkan ia akan manusia, wa la ya'malu dan tidak beramal, ya khasirun itu merugi. Orang alim tadi yang mengajarkan orang lain dan dia tidak beramal itu masuk kategori rugi juga. Nah, rugi juga. Wa amruhu fi ghayatil khatari, dan bermula urusannya si alim itu pada puncak bahaya. Walakinnahu ahsanu halan minalladzi la ya'malu wa la yu'allimun nasa. Tetapi si alim itu lebih baik nisbah keadaan dari orang-orang yang tidak beramal ya dan tidak mengajarkan ya akan manusia. Ini masih lebih baik nih, ada dua orang alim. Yang satu tidak beramal, tidak mengajarkan orang lain. Yang satu tidak beramal, mengajarkan orang lain. Nah, yang mengajarkan masih lebih baik. Ya, kan? Siapa tahu dengan doa orang-orang yang belajar darinya bisa merubah perilakunya. Walakinahu, tetapi si alim yang mengajarkan orang lain dan dia tidak beramal itu ahsanu halan, lebih baik halnya minalladzi la ya'malu, dari orang-orang yang tidak beramal ya wala yu'allimun nasa dan tidak mengajarkan dia akan manusia. Fainahu khasirun min kulli wajhin, maka sungguhnya si alim kedua tidak beramal dan tidak mengajarkan orang lain itu khasirun, itu yang merugi min kulli wajhin dari segala sisi. Wahalikun ala kulli halin, itu yang binasa di atas segala kondisi. Kenapa? Idlaya lam yabqa fihi khairun wala naf'un albattah. Karena tidak tersisa pada dia oleh kebaikan, tidak pula oleh manfaat albattah sama sekali. Kebaikan nggak ada, manfaat untuk orang lain pun nggak ada. Nah, berarti yang pertama masih lebih baik ya, mengajarkan. Karena mengajarkan juga kata para ulama bagian dari mengamalkan ilmu. Wahsya ayyakuna minal ladzina qala fihim alaihi salatu wasalam, dan aku khawatir bahwa ada ia orang yang punya ilmu tidak beramal dan tidak mengajarkan orang lain. Dan aku khawatir bahwa ada minalladzi dari orang-orang yang berkata pada mereka oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Aku khawatir bahwa ada dari orang-orang yang berkata ianya Nabi pada mereka. Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Yu'maru bi aqwamin min hamalatil Qur'an. Akan diperintahkan dengan beberapa kaum dari pembawa Al-Quran. Yu'maru bi aqwamin. Akan diperintahkan akan kaum-kaum min hamalatil Qur'an, dari pembawa Quran. Pembawa Quran, orang yang hafal Quran, baca Quran, artinya dia paham Quran. Diperintahkan ilan nari, ke neraka. Qabla abadatil ausan, sebelum para penyembah berhala. Sebelum penyembah patung dimasukkan ke neraka, orang yang membawa Quran terlebih dahulu dimasukkan ke neraka. Kata Syekh Abdullah, saya khawatir. Jangan-jangan
Hamalatil Quran yang dimaksud di sini yaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan orang. Fayaqulun, maka berkata mereka hamalatul Quran. Yubda'u bina qabla amadatil awsan. Ini pertanyaan ini. Yubda'u, apakah dimulai dengan kami sebelum penyembah patung? Apakah kami separah itu hingga kami didahulukan ke neraka daripada penyembah berhala? Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka. Jawabannya na'am, ya. Laisa ma ya'lamu kaman la ya'lamu. Tidaklah orang yang tahu ia seperti orang yang Tidaklah orang yang tahu ia itu seperti orang yang tidak tahu. Orang yang tahu beda hukumnya dengan orang yang tidak tahu. Anda tahu, tapi mengabaikan. Makanya hukumannya duluan. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah. Dikit lagi. Fa in kana al-alimu ma'a kaunihi la ya'malu wa la yu'allimu yad'u ila syarri, maka jika adalah si alim tadi bersama keadaannya si alim itu tidak beramal ia dan tidak mengajarkan ia, itu ia dong mengajak ia kepada keburukan, ini parah lagi nih. Maka bila adalah si alim tadi bersama keadaannya si alim itu tidak beramal dan tidak mengajarkan ia. Di atas alim ada dua. Alim tidak beramal mengajarkan orang lain, masih lebih baik. Alim tidak beramal tidak mengajarkan orang lain, buruk. Lebih buruk lagi, alim tidak beramal, tidak ngajar, malah ngajak orang untuk berbuat jahat. Nah, ini tingkatan ke paling rendah lagi. Maka jika adalah si alim, bersama keadaannya si alim itu tidak beramal ya. Wala yu'alimu, dan tidak mengajar ya. Itu ya dengu mengajak ya kepada keburukan, mengajak orang lain untuk keburukan. Wa yaftahu lil-'ammati abwabat ta'wilati war-rukhas, dan membuka ya untuk orang umum akan bab-bab takwil dan bab-bab rukhsah. Artinya dia nggak ngajarkan ilmu kepada masyarakat, justru ngajarkan trik. Gini nih, ayat ini takwilnya begini, sehingga Anda tidak perlu mengamalkannya. Oh, ini masih ada alasan bisa ruksa, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Ada ruksah ini dalilnya. Jadi pinterin, apa bahasa kita itu, pinter dia, tapi malah mau apa namanya ya, merusak orang lain ya, merusak orang lain dengan pemikirannya yang aneh. Nah, maka jika adalah si alim bersama keadaannya si alim tidak beramal ya dan tidak mengajar ya, itu mengajak ya kepada keburukan, ayaftahu lil ammah, membuka ya untuk masyarakat umum, abwabat ta'wilat, pintu-pintu takwil, warrukhasi, pintu-pintu ruksah. Semua boleh kalau menurut ustadz itu. Ada aja alasannya, ada aja dalilnya misal. Wa yulak Lakkana yulakin wa yulakinuhumul mukhada'ati wal hiyal allati yakhrujuna biha minal huquq, dan mentalkinkan ya, mengajarkan ya kepada mereka masyarakat umum akan mukhadaah, akan tipuan-tipuan, wal hiyala, trik-trik, trik allati yakhrujun, yang mereka keluar dengan trik itu minal huquqil lati, dari hak-hak yang ada ya, hak di atas mereka. Ngajarkan orang cara lari dari zakat misalkan. Nah, ini bahaya nih. Kalau kamu pengen nggak wajib zakat, padahal zakat kan sedikit doang nih. 40 ekor kambing cuma 1 ekor. Diajarkan bila kamu pengen nggak wajib zakat, begitu mau nyampe tahun langsung 1 ekor disembeli agar nggak nyampe 40 ekor misal. Nah, atau biar nisab dagangmu nggak nyampe mendekati tahun itu separuh hutang-hutangnya dibayar dulu biar pas dihitung nanti nggak cukup nisab dan seterusnya. Ini ngajarin hal-hal yang begini agar orang terlepas dari hak, ini bahaya. Ya, kan hial ini, hial jamak dari hila. Wayulakinuhum, mengajarkan ya kepada mereka akan tipuan-tipuan, cara-cara allati yakhrujun, yang mereka keluar dengan cara itu dari hak-hak yang ada ya, hak di atas mereka. Wayatawassaluna biha ila akhdhi huquqin nas, dan sampai mereka dengannya tipuan-tipuan, dengannya cara-cara ila akhdhi huquqin nas, kepada mengambil hak-hak manusia. Kalau ada orang alim yang seperti itu, fahuwa syaitanum maridun. Maka dianya orang alim yang seperti itu syaitan yang durhaka. Fajirun, lagi yang pendosa. Mu'adidun lillahi wa rasulih. Lagi yang menentang bagi Allah dan Rasulnya. Qad istakhlafahu syaitan. Sungguh telah mengangkat jadi khalifah akan dia oleh syaitan. Istakhlafahu. Sudah, gimana cara mengartikan? Sungguh telah menjadikan khalifah akan dia oleh setan. Maksudnya begini, setan mengangkat dia sebagai pengganti setan. Tadinya tugas setan untuk merusak, melakukan, menganjurkan kepada fahsyak dan mungkar. Sekarang setan nggak perlu kerja lagi. Sudah ada alim tadi sebagai wakil setan. Setan sudah mengangkat dia sebagai penggantinya.
istikhlaf. Itu maknanya menjadikan khalifah akannya si alim tadi oleh syaitan. Nah, ini ada. Wa ja'alahu naiban anhu fil fitnati wad dhalalati wal ighwa'i. Dan menjadikan dianya setan akan orang alim tadi akan pengganti darinya setan. Fil fitnah dalam menyebarkan fitnah, wad dhalalah menyebarkan kesesatan, wal ighwa dan dalam menyesatkan, membelokkan orang lain dari jalan yang lurus. Wa huwa indallahi minal ladzina syabbahahum bil hamiri wal kilab. Dan bermula dianya orang alim tadi di sisi Allah itu minalladzin dari orang-orang syabbahahum yang menyerupakan dianya Allah akan mereka bil hamiri wal kilab dengan keledai-keledai dan anjing-anjing. Persamaannya di segi apa? Fil khissati wal mahana, pada rendah dan hina. Jadi alim tadi tidak beramal, tidak ngajar, malah mengajak kepada kemungkaran. Itu Allah menyamakan dia dalam Quran dengan keledai dan anjing-anjing, sama hina dan rendahnya. Ya, wa illa jika tidak maknanya sebenarnya anjing dan keledai masih lebih mulia kan? Ya, artinya dari segi hisah wal muhana, dari segi kehinaan dan kerendahan dia disamakan dengan anjing. Wa illa jika bukan dari segi rendah dan hina, fal hamir wal kilabu khairun minhu. Maka bermula keledai dan anjing itu lebih baik dari alim tadi. Kenapa? Li'annal hamira wal kilaba yasiruna ila turabi. Karena keledai dan anjing itu jadilah mereka ke tanah. Ketika anjing meninggal, dia berakhir membusuk jadi tanah, nggak masuk neraka. Bahwa yasiru ilan nar dan bermula dianya alim tadi itu jadi ia kepada neraka. Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masalul ladzina hummilut Taurah bermula perumpamaan orang-orang yang diberikan mereka akan Taurat. Orang-orang yang dulu umat Nabi Musa diberikan Taurat. Summalam yahmiluha. Kemudian mereka tidak membawa akannya Taurat. Mana tidak membawa akan Taurat, tidak mengamalkannya. Itu kamasalil himari, itu seperti keledai. Yahmilu asfara, yang membawa ianya keledai akan asfar, kitab-kitab besar. Keledai bawa kitab, dia nggak baca, nggak paham. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzdzab. Buruklah perumpamaan kaum-kaum yang mereka mendustakan bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, dan Allah itu tidak akan menunjukkan ia akan kaum yang zalim. Waqala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, Watlu alaihim naba'alladzi. Bacakan olehmu kepada mereka akan berita dari orang. Atainahu yang kami berikan akannya orang, akannya alladzi. Baca olehmu kepada mereka akan beritanya si alladzi yang kami berikan akannya si alladzi ayatina akan ayat kami. Ceritakan kepada mereka berita tentang seseorang yang kami berikan ayat kami kepadanya. Kami berikan ilmu kepadanya. Fansalakha minha, maka terlepas ia darinya ayat kami. Tapi dia terlepas dari ilmu itu, tidak mengamalkan ilmunya. Fa'atba'ahu syaitan, maka mengikuti akan dia oleh syaitan. Maka minal ghawin, maka ada dia itu dari golongan orang-orang yang tersesat. Walau syi'na larafa'nahu biha, jikalau kami kehendaki larafa'na. Sungguh kami angkat akan si alladzi itu biha dengan sebabnya ayat kami. Walakinnahu, tetapinya dia alladzi tadi orang alim tadi, akhlada ilal ardi, tersungkur ia ke bumi. Wa atba'a hawahu, dan mengikuti ia akan hawa nafsunya. Famasalhu kamasalil kalbi, maka bermula perumpamaan orang yang alim tadi itu seperti anjing. In tahmil alaihi yalhas, jika engkau menekan di atasnya dia yalhas, tetap menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu, atau engkau meninggalkan akannya anjing yalhas, dia tetap apa namanya itu bahasa. Anjing kan lidahnya selalu keluar, mau kita pukul atau tidak dia tetap menjulurkan lidahnya. Ini untuk menjelaskan ini perlu kita baca tafsir, saya kurang nggak paham ya. Secara makna seperti itu. Perumpamaan orang yang berilmu tadi, tapi dia lepas dari ilmunya. Seperti anjing, jika engkau dorong kepadanya anjing, dia tetap yalhas, menjulurkan lidahnya. Atau engkau membiarkan meninggalkan akalnya anjing, dia tetap yalhas, menjulurkan lidahnya. Wakana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, adalah Umar radhiyallahu anhu itu berkata, ya Umar, akhwafu ma akhafu alaikum. Bermula yang paling takut mah yang aku takuti menimpa kamu itu munafikun. Orang munafik, alimun bil lisan, yang alim dengan lidahnya. Lidahnya alim. Itu yang akhirnya alim, sebenarnya enggak alim. Wakat yatamakkanu mislu hadzal fajril munafik. Kadang-kadang berkesempatanlah oleh misil ini pendosa yang munafik min ilmil kitab wa sunnah, dari ilmu Alkitab dan sunnah.
fayakunu balaan alal muslimina fitnatan. Maka jadi ianya si alim itu menjadi bala terhadap orang muslim dan menjadi fitnah. Kadang-kadang munafik tadi yang alim lidahnya kadang-kadang berkesempatan lah oleh semisil ini fajir yang munafik daripada ilmu kitab dan sunnah. Kadang-kadang ada juga seorang alim munafik tapi pendosa. Dia paham ilmu kitab sunnah. Jadi mujtahid malah kan, atau jadi pemberi fatwa, segala fatwanya diikuti orang, akhirnya dia jadi bala musibah merusak kaum muslimin. Ini maknanya. Kadang-kadang berkesempatanlah oleh misil ini si fajir dan munafik tadi dari mengetahui ilmu kitab dan sunnah. Fayakunu maka jadi ia itu menjadi bala kepada kaum muslimin wa fitnatan menjadi fitnah. Wa fi mislihi dan pada misilnya ucapan Khalifah Umar tadi qala alaihi salam berkata ya Nabi alaihi salatu wasalam, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Bermula saya dari bukan dajjal itu lebih takut kepadamu dari dajjal. Ada hal yang lebih berbahaya dari dajjal. Qila dikatakan orang wama zalika apa itu ya Rasulullah? Qala Nabi berkata ulama usul ulama jahat. Jadi ulama jahat pada hakikatnya itulah dajjal ya. Wakat wasafa alaihi salatu wasalam dan sungguh mensifati ianya Nabi alaihi salatu wasalam unasan akan beberapa manusia yaqra'unal Qur'an yang membaca oleh mereka akan Quran kama untila sebagaimana diturunkan akannya Quran. Jadi Nabi menggambarkan satu kaum yang muncul di akhir zaman. Bahkan ini muncul begitu Nabi meninggal sudah muncul kata para ulama. Itu kaum-kaum mensifati ianya Nabi alaihissalam akan manusia yaqra'un al-Quran yang mereka manusia itu membaca akan Quran. Kama unzila sebagaimana diturunkan akannya Quran. Artinya fasih bacaannya. Wa annahu la yujawizu taraqiyahu dan bahwa sungguhnya bacaan Quran itu atau Quran itu tidak melewati ia akan tenggorokan mereka. Gak habis dikit lagi. Udah adzan asar. Wallahu a'lam bisawab ilmu marji wal ma'af. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.